Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Strategi Teknologi Informasi PT Aman Sentosa guna meningkatkan skalabilitas dan keamanan data pelanggan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pasar Romansyah dengan NIM 2510511100. Nama saya Rafael Elijah Pasaribu dengan NIM 2510511079. Perkenalkan, nama saya Barjana Sakti Dipali dengan NIM 2510511087. Nama saya Aditya Warman Putra Pramanovara dengan NIM 2510511093. Nama saya Nibras Ahnaf Alfikriya Naska dengan NIM 25105111078. Oke. Tolong dilanjut, Dit. Slide-nya, Dit. Jadi agenda yang akan kita bahas itu yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya ada permasalahan utama, selanjutnya tujuan penelitian, selanjutnya transformasi digital, cloud computing, sistem informasi berbasis web, keamanan informasi, lunak kolaborasi. Lanjut, Dit. Sumpah ngelag banget. Selanjutnya ada kondisi industri catering digital, kondisi PT Aman Sentosa, analisis permasalahan TI, analisis SWOT. Lanjut. Arsitektur sistem usulan, kebutuhan sistem, strategi teknologi informasi, dampak implementasi, anggaran implementasi, kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Oke, lanjut ke bab pertama. Nibi, tolong dialihkan. Latar belakang kita adalah transformasi digital menjadi kebutuhan utama agar perusahaan mampu bersaing, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi tuntutan konsumsi modern. Lalu permasalahan utamanya yaitu PT Aman Sentosa menghadapi kendala operasional akibat sistem manual, keterbatasan server, lemahnya keamanan data, dan kurangnya integrasi internal. Yang terakhir, tujuan penelitian kita yaitu merancang strategi dan blueprint transformasi teknologi informasi untuk mendukung ekspansi dan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya ada bab 2, kita akan masuk ke kajian teori. Coba dilanjutkan. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas transformasi digital, cloud computing, sistem informasi berbasis web, lalu ada, tolong dilanjutkan, keamanan informasi, dan yang terakhir pelangkat lunak kolaborasi. Oke, silakan dilanjutkan. Yang pertama ada transformasi digital. Nah, transformasi digital ini merupakan proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek bisnis yang mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam konteks PT Aman Sentosa, transformasi digital berfokus pada peralihan dari proses pencatatan manual menuju sistem otomatis berbasis teknologi informasi agar operasional menjadi lebih efisien dan terukur. Silakan lanjutkan. Nah, lalu ada cloud computing. Nah, cloud computing ini didefinisikan sebagai model layanan yang memungkinkan akses fleksibel terhadap sumber daya komputasi melalui jaringan. Nah, untuk bagi PT Aman Sentosa, cloud computing relevan karena memungkinkan sistem melakukan auto-scaling saat terjadi lonjakan pesanan, menggantikan server fisik yang bersifat kaku, menggunakan model layanan LaaS dan SaaS untuk efisiensi biaya dan operasional, dan itu saja. Silakan lanjutkan. Nah, untuk sistem informasi berbasis web ini adalah aplikasi yang diakses melalui browser dengan arsitektur client-server. Keunggulan sistem ini meliputi sentralisasi data, akses lintas perangkat, dan pembaruan status pesanan secara real-time, sehingga menggantikan metode pencatatan manual yang sebelumnya digunakan. Silakan lanjutkan. Nah, untuk keamanan informasi ini berfokus pada perlindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ancaman cyber yang relevan bagi PT Aman Sentosa meliputi ransomware dan phishing. Untuk itu diterapkan solusi keamanan seperti enkripsi SSL atau TLS, firewall, web application firewall, dan backup data rutin. Silakan lanjutkan.
Nah, untuk perangkat lunak kolaborasi atau groupware digunakan untuk mendukung kerja tim. Dalam kasus PT Aman Sentosa, software kolaborasi dibutuhkan untuk mengatasi komunikasi internal yang tersebar dan tidak terstruktur, sehingga koordinasi antar divisi dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada bab 3 yang akan dibahas oleh teman saya, Adit. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu bagian pembahasan. Jadi pada bab 3 ini, yang akan kita bahas itu ada kondisi industri catering digital, terus kondisi PT Aman Sentosa, lalu kita juga menganalisis permasalahan di TI, juga ada analisis SWOT dari PT Aman Sentosa, terus arsitektur sistem usulan, kebutuhan sistem, strategi teknologi informasi, dan dampak dari implementasi. Yang pertama, kondisi industri catering digital. Jadi, industri catering digital ini tuh berkembang dengan persaingan berbasis teknologi, kecepatan layanan, dan keamanan data. Lalu, untuk kondisi PT Aman Sentosa, sistem operasional yang masih manual membuat perusahaan belum siap menghadapi lonjakan pesanan dan ekspansi pasar. Untuk analisis dari permasalahan TI, jadi permasalahan TI ini meliputi inefisiensi proses, sistem yang tidak scalable, risiko keamanan data, dan kolaborasi internal yang masih lemah. Lalu analisis SWOT-nya itu digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar penentuan strategi TI. Selanjutnya, arsitektur sistem usulan. Jadi arsitektur sistem berbasis cloud ini dirancang agar aman, terintegrasi, dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada kebutuhan sistem yang mencakup fungsi utama operasional serta non-fungsional seperti keamanan, kinerja, dan skalabilitas. Lalu strategi teknologi informasi, strategi TI ini difokuskan pada pengembangan sistem integrasi, cloud computing, keamanan data, dan kolaborasi digital. Dampak implementasi. Jadi implementasi sistem memberikan peningkatan efisiensi jangka pendek dan kesiapan ekspansi untuk jangka panjang. Selanjutnya ada bab 4 yang akan dijelaskan teman saya, Rafael. Oke, baik, jadi di bab 4 ini dengan tema anggaran. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama ada anggaran implementasi. Nah, anggaran disusun untuk memastikan implementasi transformasi teknologi informasi berjalan dengan efektif dan terukur. Boleh di next. Oke, baik. Yang pertama ada pengembangan sistem dan infrastruktur dasar. Jadi ada tabel komponen, rincian kebutuhan, dan estimasi biayanya. Jadi yang pertama cloud server itu biayanya sekitar 9 juta, software development sekitar 20 juta, UI UX dan testingnya sekitar 5 juta, peremajaan perangkatnya sekitar 64 juta. Jadi subtotalnya sekitar 98 juta. Next. Oke, selanjutnya ada integrasi pembayaran digital. Ada registrasi payment gateway sekitar 2,5 juta. Lalu ada sistem rekonsiliasi sekitar 1,5 juta. Dengan total sekitar 4 juta. Next. Selanjutnya keamanan sistem, yang pertama ada sertifikat SSL atau TLS sekitar 1,5 juta, lalu ada firewall web dengan biaya 4,5 juta, lalu ada backup storage 3 juta, lalu audit keamanan dasar sekitar 5 juta dengan subtotal 14 juta. Next. Oke, lalu ada pelatihan staff dan operasional. Ada workshop internal sekitar 3 juta, modul panduan 2 juta dengan subtotal sekitar 5 juta. Next. Jadi total itu ada sekitar 121 juta. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pasha. Oke, ini udah di akhir ya, bab 5 penutup. Lanjut aja, Dit, tolong. Nah, di penutup ini ada kesimpulan, saran, dan analisis permasalahan TI. Kita mulai dari kesimpulan dulu. Lanjut, Dit.
Kesimpulannya, transformasi teknologi informasi menjadi solusi utama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan PT Amastosa yang efektif dan terukur. Untuk sarannya, perusahaan PT Amastosa disarankan menerapkan sistem secara bertahap, meningkatkan kompetensi SDM, dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.